Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan sharing ya mengenai investasi atau spekulasi menurut Benjamin Graham. Oke, kita akan langsung masuk aja materi singkat ini teman-teman ya. Semoga bisa memberikan eh, pandangan atau wawasan ya. Ini adalah tindakan investasi menurut Graham. Jadi Graham itu memandang investor itu adalah lawan kata dari spekulator. Ya, artinya kalau bukan investor, pasti spekulator. Nah, menurut Graham, tindakan investasi itu apa sih? Nah, tindakan investasi adalah tindakan yang melalui analisis menyeluruh, yang menjanjikan keamanan dana pokok, dan memberikan keuntungan yang memadai. Oke, kita akan cek satu persatu teman-teman ya. Tindakan yang melalui analisis menyeluruh. Nah, selama ini teman-teman, apakah teman-teman ketika ingin membeli sebuah saham melakukan analisis secara menyeluruh? Ya, membaca laporan keuangan, laporan tahunan, annual report. Ya, pernah nggak teman-teman membaca laporan Dewan Komisaris? Pernah nggak membaca laporan direksi? Ya, selama ini kan yang selalu digembur-gemburkan adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan bersifat kuantitatif, ya harus menghitung banyak rasio-rasio, sedangkan ada laporan yang sifatnya kualitatif, yaitu laporan Dewan Komisaris dan Direksi. Itu sebenarnya tidak butuh kepandaian ya dalam membaca laporan Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, teman-teman pernah nggak membaca itu? Ya, jadi harus dianalisis secara menyeluruh, teman-teman. Mengerti nggak perusahaannya, seperti apa kondisinya, bagaimana prospek ke depannya, ya, yang menjanjikan keamanan dana pokok. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, seperti tadi, ketika kita mau menempatkan uang kita ke dalam suatu perusahaan, tentu yang kita pikirkan pertama kali adalah keamanan dana pokok kita, bukan keuntungannya. Ya, aman nggak nih saya menempatkan di perusahaan ini? Bagaimana caranya kita tahu itu aman atau tidak? Ya tadi, melalui analisis yang menyeluruh. Kita tahu ini perusahaan apa, bagaimana kinerjanya, bagaimana manajemen mengelola kasnya, ya. Nah, apakah perusahaan yang seperti ini di masa depan berpotensi untuk bangkrut atau malah berpotensi untuk bertumbuh? Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kalau sudah melakukan analisis, tentu saja kita ingin perusahaan yang menjamin keamanan dana pokok kita, teman-teman ya. Jangan sampai dana pokok kita masuk ke perusahaan yang akan bangkrut, atau dipilotkan, atau bahkan didepak dari bursa. Ya, ini adalah yang kedua ya, menjanjikan keamanan dana pokok. Dan terakhir adalah memberikan keuntungan yang memadai. Nah, ini bicara masalah apa? Bicara masalah harga saham. Oke lah, kita sudah melakukan analisa secara menyeluruh tentang perusahaan. Dan ternyata kita menemukan, wah, ini perusahaan bagus, bertumbuh terus, produknya akan dibutuhkan ya minimal 20 tahun mendatang masih oke lah, masih orang masih butuh terus sampai 100 tahun juga masih butuh misalnya ya. Dan manajemennya menggunakan kasnya dengan bijaksana. Ya, bagus ini perusahaan, menjanjikan sekali. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah harga saham yang ditawarkan itu akan memberikan keuntungan yang memadai atau tidak? Jangan-jangan perusahaannya sih bagus, tapi harga sahamnya ternyata mahal, sudah mahal teman-teman. Ya, jadi ini juga harus dipertimbangkan karena percuma kita membeli perusahaan yang bagus, ternyata harganya sudah terlalu mahal gitu ya. Itu juga tidak ada gunanya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah tindakan investasi menurut Graham teman-teman ya. Nah, apakah teman-teman pada saat membeli saham sudah melakukan ini? Kalau misalnya teman-teman belum melakukan ini, artinya teman-teman disebut oleh Graham adalah tindakan yang tidak memenuhi persyaratan ini, diartikan sebagai tindakan spekulasi. Ya, spekulasi itu artinya beresiko tinggi, teman-teman ya. Dan ini adalah saya kutip ya dari muridnya Benjamin Graham, Warren Buffett. Pasti kita semua tahu, risk come from not knowing what you are doing. Ya, ini dari Warren Buffett. Artinya apa? Resiko itu datang bukan dari perusahaannya, bukan dari Bursa Efek Indonesia, tapi resiko itu datang dari diri kita sendiri. Karena diri kita itu nggak ngerti apa yang kita lakukan. Kenapa saya membeli saham A misalnya? Itu saya nggak ngerti loh. Oh, cuman karena lagi harganya lagi naik nih. Ya kita sebenarnya nggak ngerti loh, kita tuh lagi ngapain lo, ikut-ikutan aja. Orang lagi harganya naik, pada rame di forum, di grup,
ikut-ikutan beli. Harganya turun, kemudian bingung. Kenapa? Karena kita pada awalnya ikut-ikutan. Ya, ketika harganya turun kita nggak mau rugi, tapi juga harganya turun terus gitu ya. Jadi kita akan bingung dan itulah yang dinamakan resiko teman-teman ya. Nyangkut. Ya, bingung cara keluar dari sahamnya gimana. Karena kalau sudah keluar rugi, kalau masih rugi sedikit, nggak apa-apa masih rugi sedikit, nanti siapa tahu balik lagi. Ya itulah tindakan spekulatif teman-teman ya, karena kita nggak ngerti. Kita tuh mau ngapain, masuknya kenapa, kapan keluarnya kita nggak ngerti teman-teman ya. Oke, ini adalah materi yang bisa kami sharing pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.